Buka bersama, atau ya kita semua bilangnya bukber kan? Kayaknya udah jadi tradisi Ramadan yang paling kita kenal. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua keseruan itu, ternyata ada cerita panjang dan dalam banget di belakangnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh cek HP pas bulan Ramadan. Pasti notifnya rame banget kan sama ajakan bukber. Mulai dari grup SMA, teman kuliah, sampai geng kantor, semua heboh ngatur jadwal. Tapi di tengah semua keramaian itu, coba deh kita diem sejenak. Kita ini ngumpul-ngumpul buat apa sih sebenarnya? Oke, kita mulai dari pemandangan bukber zaman now. Suasananya tuh ya pasti rame, seru, banyak ketawa. Tapi sadar nggak sih, di baliknya itu ada dinamika sosial yang lumayan ribet. Nah, ini dia nih checklistnya. Logistiknya itu bisa jadi wow, rumit banget. Coba ingat-ingat deh, diskusi di grup WhatsApp buat nentuin lokasi aja bisa berhari-hari kan? Belum lagi debat soal menu dan harga. Terus harus ada dress code biar fotonya nanti serasi gitu di medsos. Dan ini dia nih yang paling sering terjadi. Ujung-ujungnya cuma jadi wacana doang. Fokusnya jadi geser. Dari yang tadinya mau silaturahim, malah jadi kayak produksi konten. Oke, sekarang coba kita tinggalin dulu ya keribetan bukber modern. Kita bakal mundur jauh banget ke abad ke-7. Kita mau lihat gimana sih tradisi ini sebenarnya dimulai, karena akarnya itu spiritual banget. Nah, ini dia dasarnya, sebuah hadis yang jadi fondasi dari semangat berbagi pas buka puasa. Poin kuncinya di sini tuh janji pahalanya yang luar biasa. Ini bukan cuma soal ngasih makan loh, tapi kita bisa dapat berkah yang sama persis kayak orang yang puasa itu sendiri. Keren banget kan? Dan ternyata, keutamaannya nggak cuma itu aja. Berbagi makanan buat buka puasa itu benar-benar amalan yang penuh ganjaran. Dibilang bisa jadi cara buat hapus dosa, memberkahi harta, bahkan sampai meredam murka Tuhan. Jadi intinya, ini tuh ibadah sosial yang pahalanya gede banget. Dan yang perlu kita ingat ya, praktik aslinya itu sederhana banget. Rasulullah dan para sahabatnya dulu buka puasa bareng cuma dengan apa yang ada. Seringnya malah cuma kurma sama air. Jadi poinnya itu bukan di makanannya yang mewah, tapi di kebersamaannya dan semangat buat mastiin jangan sampai ada yang buka puasa sendirian. Dari sesuatu yang sederhana di masjid, tradisi ini pelan-pelan berevolusi. Dan sekarang jadi fenomena budaya global yang udah berlangsung berabad-abad. Yuk kita lihat gimana perjalanannya. Perjalanannya tuh menarik banget loh. Awalnya cuma kumpul-kumpul kecil di masjid zaman Nabi. Terus berkembang jadi perjamuan makan raksasa yang diadain para khalifah buat rakyatnya. Waktu masuk ke Nusantara, tradisinya nyampur sama budaya lokal kita. Terus di zaman modern, jadi acara rutin kantor-kantor dan pemerintah. Puncaknya, di tahun 2023 kemarin, tradisi ini diakui sama UNESCO. Keren kan? Jadi, ini artinya iftar atau buka puasa itu udah diakui dunia secara resmi. Bukan cuma sebagai ritual agama, tapi juga sebagai praktek budaya yang punya nilai kemanusiaan universal. UNESCO sendiri nge-highlight perannya buat memperkuat ikatan sosial. Nah, ini poin yang penting banget buat kita pegang. Nah, pengakuan global ini justru bawa kita ke satu pertanyaan penting di zaman sekarang. Waktu kita bukber, tujuan utama kita tuh sebenarnya apa sih? Mau beneran bangun koneksi atau cuma sekadar bikin konten? Coba lihat perbandingannya di sini. Ini kelihatan banget pergeserannya. Dulu, yang penting itu siapa yang datang, gimana caranya biar makin akrab. Sekarang, pertanyaannya sering banget di mana tempatnya atau Instagramable nggak. Dari yang tadinya berbagi makanan, jadi berbagi foto. Ibadah pun kadang, ya kegeser sama keinginan buat naikin status sosial. Pasti sering dengarkan istilah kamera makan duluan atau the camera eats first. Kedengarannya mungkin lucu ya, tapi ini benar-benar ngegambarin pemandangan bukber sekarang. Makanannya sampai dingin gara-gara semua orang sibuk foto dari angle terbaik. Momen khusyuk pas adzan maghrib jadi hilang, digantiin sama sibuknya mastiin fotonya oke buat diupload. Dan fenomena ini ternyata dampaknya ke ekonomi itu gede banget. Coba lihat angka ini. Selama Ramadan, tingkat isian restoran sama mall itu bisa naik 40-60% pas jam buka puasa. Gila kan? Bukber ini udah jadi semacam mesin ekonomi. Ini bukti nyata kalau tradisi ini udah jadi komersil banget. Tapi ya, ada sisi lainnya juga. Ada tekanan sosial buat harus datang ke tempat-tempat yang lagi hits, dan ini bisa jadi beban buat kantong. Terus pas lihat timeline isinya foto-foto orang bukber, bisa-bisa kita kena FOMO atau Fear of Missing Out. Dan yang paling sayang, sering banget ibadah kayak sholat maghrib atau trawih jadi kelewat gara-gara asik ngobrol atau ya kena macet di jalan. Oke, setelah kita lihat perjalanannya yang panjang dan jadi rumit di zaman sekarang, gimana kalau kita coba balik lagi ke akarnya? Gimana caranya kita bisa nemuin lagi esensi sejati dari tradisi bukber ini? Pada akhirnya, intinya cuma satu, kepedulian dan solidaritas.
Buka bersama itu lahir dari semangat yang sederhana, dari keinginan untuk berbagi, buat mastiin semua orang, terutama yang mungkin lagi kekurangan, bisa ngerasain nikmatnya buka puasa. Jadi ini bukan soal mewah-mewahan, tapi soal kebersamaan. Jadi, ya, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Nanti pas ada ajakan bukber lagi, coba deh kita ingat-ingat lagi semua ini. Kita mau jadiin momen itu buat benar-benar nyambung lagi sama teman-teman kita. Atau cuma jadi kesempatan buat nambahin konten di Gram. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.